Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang membuat POC dari bahan kulit nanas. Nah, sebelum kita membuatnya, kita perlu tahu ya informasi tentang pupuk nanas kulit nanas ini. Oke, ini kita coba cari informasi di Google ya, dengan kata kunci kandungan unsur hara POC nanas. Di sini ada salah satu jurnal yang menginfokan tentang unsur hara makro yang terdapat pada POC limbah kulit nanas itu ada fosfat, kalium, nitrogen, kalsium, dan magnesium. Jadi lengkap ya. Di sini juga banyak sekali tentang jurnal-jurnal dari pengujian kandungan, kemudian kandungan nitrogen yang dikombinasikan ya. Ini dengan daun lamtoro, dengan eceng gondok. Kemudian ada pengaruh konsentrasi POC terhadap tanaman anggrek. Jadi untuk POC kulit nanas ini sudah banyak dilakukan pengujian juga ya. Jadi sangat bagus untuk tanaman. Apalagi dikombinasikan dengan unsur-unsur atau bahan organik yang lain. Di gambar ini kita juga ada informasi. Nah, di sini tentang kandungan POC nanas, yaitu untuk unsur hara makro dan mikronya kompleks ya. Tapi di sini dia komposisi yang untuk membuat POC-nya itu ada buah nanas, ada air leri, ada air kelapa. Kalau air leri itu maksudnya air cucian beras ya. Jadi di sini sangat kompleks. Karena kalau air cucian beras itu lebih banyak mengandung nitrogen, kalau air kelapa itu banyak mengandung kalium ya. Kemudian ada E4 itu juga banyak mengandung hara-hara tambahan mikro. Nah, di sini untuk konsentrasi saat sudah jadi itu bisa menggunakan 1:100. Dalam hal ini 10 cc POC dan 1 liter air. Nah, ini diproduksi oleh Teknologi Produksi Tanam Pangan Politeknik Negeri Jember. Nah, itu salah satu informasi mengenai POC dari limbah kulit nanas. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, itu bisa cek di jurnal-jurnal ini ya. Jadi kalau jurnal itu kan lebih kuat lah, karena sudah dilakukan penelitian. Kalau kita menggunakan kata kunci lain, kita juga bisa menemukan ada kandungan B3, yaitu bisa membuat tanaman kebal terhadap penyakit. Kemudian jika pakai kata kunci lain lagi, ini juga ada info kandungan-kandungan dari serat kasar, protein kasar, lemak kasar, dan lain sebagainya. Kemudian dengan kata kunci lain lagi, itu menurut hasil penelitian Salim 2008, pupuk dari kulit nanas itu mengandung unsur nitrogen, karbon, sulfur, dan natrium. Secara umum untuk manfaat pupuk dan pupuk organik cair kulit nanas itu baik untuk fase vegetatif tanaman, kemudian meningkatkan kesuburan dan kesehatan tanaman, membuat tanaman kebal terhadap penyakit, dan yang terakhir adalah memperbaiki fisik tanah. Jadi banyak sekali ya kandungan pada kulit nanas ini. Kalau teman-teman punya limbah yang tidak termanfaatkan dari kulit nanas ini, ya sebaiknya jangan dibuang begitu saja, tapi kita jadikan pupuk. Oke, bahan yang kita butuhkan yang pertama yang jelas adalah limbah kulit nanas itu sendiri ya. Ini kebetulan istri mau bikin selai nanas untuk nastar ya, bikin kue kering untuk lebaran. Jadi ini alhamdulillah jadi punya banyak kulit nanas. Daripada dibuang begitu saja, ya sebaiknya kita bikin pupuk. Dari kulit ini bagusnya itu kita blender ya, tapi kalau mungkin waktu tidak sempat atau lain sebagainya, bisa dengan dirajang-rajang atau kondisi kecil-kecil seperti ini. Bahan yang kita perlukan juga sederhana ya teman-teman. Selanjutnya adalah E4. Nah, di sini E4 berfungsi untuk membantu proses fermentasi, karena di dalamnya mengandung beberapa bakteri dan juga ada tambahan unsur-unsur hara yang lain ya. Ini jadi sangat bagus. Bisa juga kalau tidak ada bisa diganti dengan Yakult ataupun
bahan yang lain. Kemudian kita bisa menggunakan gula, ini bisa menggunakan gula pasir, gula merah, molase, tetes tebu, dan lain sebagainya. Kemudian bahan yang lain itu adalah air ya, air dan juga botol yang akan kita gunakan untuk menampung. Ini air ini nanti kita tambahkan saat kita rendam kulit dari kulit nanas ini ya. Nah, untuk prosesnya adalah kulit nanas ini kita tampung di sini. Bisa kalau bagus sebenarnya di blender, seperti ini juga sudah bisa. Kemudian nanti kita kasih air dalam arti menutupi ya, atau merendam dari nanas ini. Kemudian kita tambah bahan gula dan E4. Kemudian kita tunggu sekitar 1 minggu, kita tutup dan kita taruh di tempat teduhan. Jadi prosesnya seperti ini. Alhamdulillah, ini pengamatan di hari ke-7 teman-teman. Jadi pada kondisi tutup plastik seperti ini, dia memang tidak rapat ya. Jadi tidak perlu kita buka tiap hari untuk menghilangkan gas yang ditimbulkan. Ini kita cek kondisinya seperti apa. Untuk posisi pembikinan POC ini itu bisa kita lakukan sekitar 7 sampai 14 hari ya, kurang lebih. Nah, alhamdulillah untuk kondisinya memang untuk kulitnya belum ini ya, dia belum hancur karena cukup keras ya kulit dari nanas ini. Tapi ada sedikit-sedikit jamur, ini enggak apa-apa. Kemudian ini tidak berbau ya, jadi tidak berbau busuk. Kalau yang di blender itu lebih bagus lagi, lebih cepat ya. Ini sedikit kita udak dan kita saring, kita pisah. Untuk yang POC nya bisa kita masukkan dalam botol, dan yang ini kulit-kulitnya, ampasnya bisa kita tiriskan dan kita campur di dalam media. Oke, alhamdulillah ya, untuk kondisinya seperti ini. Jadi untuk kulitnya belum hancur, dan kemudian untuk POC itu sebenarnya kita rendam itu untuk mengambil sari-sari yang terkandung dalam kulitnya ya. Kemudian untuk kulitnya ini ya nanti tinggal kita campur dengan media. Kemudian POC ini itu kalau kita simpan itu nanti akan muncul gas ya teman-teman. Jadi botolnya ini itu setiap mungkin 2 hari sekali itu bisa kita buka tutup ya. Dan untuk pengisiannya
semisal menggunakan botol 1,5 liter itu bisa kita isi dengan 1 liter saja. Jadi 600 ml nya itu bisa untuk gasnya ya, agar saat dibuka itu tidak terlalu des banget gitu. Oke teman-teman, begitu untuk informasi pupuk organik dari ampas atau kulit nanas dan pupuk organik cair dari kulit nanas. Mungkin teman-teman punya informasi lain atau tambahan, bisa di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga dapat informasi yang lebih lengkap. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.